الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Masuk ke tahap kedua, tahap terapi. Ini dari tahap dan pengobatan terhadap orang-orang yang kesurupan atau kerasukan jin. Kita masuk ke tahap terapi sekarang. Setelah sebelumnya kita tahap persiapan. Yang pertama mempersiapkan raqi, yaitu penerapinya seperti apa, dan mempersiapkan pasiennya juga. Jadi dalam proses pengobatan kedua belah pihak kita harus siap, antara raqi yang meruqyah dan juga yang akan diruqyah. Dan kalau misalnya ada keluarga yang atau teman yang menghadiri, maka juga harus siap. Harus siap juga dibentengi dengan zikir-zikir masing-masing. Karena bukan tidak mungkin jika dia meruqyah atau kita ada proses ruqyah, kemudian yang menonton juga ikut konslet, bisa aja itu terjadi. Ya, tahap kedua sekarang tahap terapi atau pengobatan. Pertama, letakkan tangan Anda di atas kepala pasien. Karena biasanya syaitan itu juga tinggal di atau mempengaruhi kepalanya pasien. Dan bacalah ayat-ayat Al-Quran yang dapat mengusir syaitan dengan tartil. Di antaranya seperti membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, 3 atau 2 ayat terakhir, ya 3 surat terakhir dari Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan semua surat-surat dan ayat-ayat yang dapat memiliki keutamaan yang disebutkan dalam kitab ini yang dapat mengusir syaitan. Kalau teman-teman belum punya kitabnya, bisa tolong Pak, bisa ada di sini Pak, kitab. Waalaikumsalam. Nggak ada Pak. Mau wujud. غير موجود ya khalas. Ruqyah ini dapat berpengaruh pada jin dengan salah satu di antara 2 perkara berikut. Dapat mengusir jin dan menjauhkannya, dapat menarik jin dan menghadirkannya atau mengajaknya dialog. Baik. Yang pertama, dapat mengusir jin dan menjauhkannya. Bisa. Maksudnya adalah mengusir jin tersebut dari tubuh orang yang dimasukinya sebelum dia berbicara. Bisa. Dengan demikian Allah melindungimu dari kejahatan. Tetapi kan tidak semua kasus ruqyah itu kita bacakan langsung terusir jinnya, enggak semuanya. Ada yang kedua malah, yaitu menarik dan menghadirkannya sehingga bisa mengajaknya dialog. Jadi enggak semua kasus yang A, enggak semua kasus yang B. Ya kan? Maksudnya adalah tergoncangnya jin dengan keras di dalam tubuh orang yang dimasukinya dan memaksanya berdialog denganmu. Ini dulu. Sehingga kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, kenapa kok malah dibacain ayat kok malah kesurupan?
Itu belum tentu maksud ruqyahnya untuk membuat dia kesurupan. Jadi jangan malah memfitnah ruqyahnya gitu. Sedang bacain qul huwallahu ahad Allahu samad terus gejolak kesurupan gitu. Udah dibacain peruqyah ikhlas orangnya yang meruqyah, malah dituduh antum gimana sih? Kok dibacain Al-Qur'an malah datang setannya? Ini nggak tahu kayak gitu emang gitu loh. Dan gak ada niatan untuk mendatangkan. Nah, gitu kan. Dan kemudian tapi kalau misalnya yang kedua ini terjadi, wajib atas orang yang meruqyah berniat ketika meruqyah untuk mengusir jin dan menjauhkannya. Jadi kalau memang tertarik setannya dan hadir dan bisa diajak dialog, ya peruqyahnya harus ada niatan untuk mengusir jin dan malah jangan mencari info. Sebagai bentuk pengalaman sabda Nabi, la tamannau liqa'al adu. Janganlah kalian mengharapkan perjumpaan dengan musuh. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innasyaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu. Oke. Jadi ada dua, membacakan ayat-ayat ruqyah atasnya. Imma dia malah menjauh syaitannya atau hilang, imma dia malah tertarik dan jadinya hadir. Ya. Kemudian juga diantara persangkaan orang awam juga kalau misalnya diruqyah selalu tertarik setannya, selalu bergidik orang yang diruqyah. Sehingga kalau nggak bergidik berarti nggak ada jinnya. Oh enggak gitu. Jadi kan imma kalau diruqyah imma, jadi tingkatan setan yang merasuki tubuh orang itu kan beda. Ada yang karena sihir, ada yang karena ini, ada yang karena itu. Dan sihir pun tingkatannya beda-beda. Ada yang setelah kita bacakan lama orangnya itu biasa aja, maksudnya nggak sampai ngomong gitu. Nah kalau misalnya seperti ini bukan berarti dia tidak ada jinnya. Ada jinnya mungkin, kalau penyakitnya atau sesuatu yang janggalnya itu sebelumnya sering terjadi, ada jinnya, cuma tidak untuk kasus kedua ini, nggak tertarik, jinnya nggak hadir, nggak ditarik. Sehingga jinnya mungkin menjauh atau ada hal lain ya. Nah, kalau yang kedua itu baru yang biasanya ya. Baik, kemudian kita lihat di sini tanda-tanda untuk mengetahui kehadiran jin. Yang pertama, kedua mata terpejam atau terbelalak atau mengejapkan mata dengan keras atau meletakkan kedua tangan pada kedua mata. Waalaikumsalam. B. Tubuh menggigil atau gemetar begitu dahsyat. Masya Allah Pak Tasmin. Masya Allah. Atau gemetar yang ringan pada bagian-bagian tertentu. Nah kan, ketika misal dibacain malah menggigil walaupun cuma tangan, kemungkinan di bagian itu dia ininya tinggalnya. Kemungkinan ya. Belum dipastikan 100% karena bisa aja dia menipu gitu. C. Terjadi goncangan yang sangat kuat pada jasadnya dia. D. Berteriak-teriak dan memanggil-manggil, kadang berteriak nggak jelas. Atau E. Menjelaskan namanya bisa. Iya. Menyebut namanya sendiri. Ada yang seperti itu. Ya, nama mie ayam kayak kemarin. Iya kan? Menyebut namanya sendiri. Ala kulli hal, tanda-tanda mengetahui kehadiran jin itu gampang. Kalau misalnya dia dibacain terus enggak tingkahnya aneh, udah ada jinnya itu. Atau ketika dibacain terus habis itu dia ngomongnya tuh ngomong manusia biasa, cuma berusaha untuk mengalihkan bacaan Al-Quran. Nah itu juga ada tanda-tanda kehadiran jin itu. Di sini nggak disebutkan ya. Iya. Dua, ya. Kemudian Anda mulai kalau misalnya memang dia tertarik, misal terseret jin itu ketika dibacakan, kemudian Anda mulai menginterogasinya, berdialog dengan dia. Tapi perhatikan ini, interogasi atau dialog dengan jin itu tidak sebegitu penting, ya. Tidak sebegitu penting kecuali kalau mau mengidentifikasi saja. Kalau untuk pemula baiknya jangan, ya, karena tertipu nanti.
apalagi sampai percaya semuanya. Siapa namamu? Ini kalau misalnya kita emang mau menginterogasinya. Tapi ketika kita tanya pun tidak semua jin menjawab. Dan kalaupun menjawab, tidak semua jin benar bicaranya. Tapi kalau antum meyakinkan, benar-benar bisa aja benar ngomongnya. Siapa namamu? Nah, apa agamamu? Ya. Ini biasanya menjawab. Nama saya, kalau misalnya punya nama ya ngomong. Tapi kadang-kadang enggak. Dan kadang-kadang juga enggak karena enggak tahu namanya siapa. Ada jin enggak tahu namanya siapa. Dan kadang karena memang enggak mau ngasih tahu, memang saking berusaha menyerahasiakan. Biasanya ini yang sihir, yang seperti sihir besar ini enggak mau ngasih tahu namanya. Ya. Apa agamanya? Kalau misal dia ngaku Islam, jangan langsung percaya. Kemudian B, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam tubuh ini? Ini juga enggak mesti dijawab dengan benar. Apalagi kau bilang ada yang ngirim, itu belum tentu. Bisa aja malah dia mau ngadu domba. Ya. Kecuali kalau misalnya memang pasiennya ini, korbannya sering merasa terbayang-bayang oleh pengirim itu. Ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ini ada yang ngirim nih, tangganya ngirim, itu belum tentu benar. Ya. Atau misalnya kadang karena saya suka sama dia, itu mungkin benar, mungkin juga tidak, gitu. Jadi ala kulli hal ini enggak harus hati-hati juga, enggak 100% kita percaya ini. C, apakah ada selainmu di dalam tubuh ini? Ala kulli hal ini juga sulit. Kalau misalnya bilang iya, nanti Anda akan tertarik untuk menghadirkan dia. Hadir. Bisa aja dia sendiri yang datang, cuman dengan format lain. Atau mungkin dia benar, ada lagi yang selain dia, atau gimana? Allah Allah. Kadang jin itu ketika ditanya, apakah ada yang lain selain antum? Ya antum. Selain kamu? Kadang dia bilang banyak. Untuk apa? Untuk menggeretak supaya kita takut. Banyak gitu. Supaya kita takut. Kadang bohong seperti itu, kadang. Ya. Atau kadang bilang nggak ada, cuma saya doang, padahal banyak. Ya. D, apa kamu bekerja sama dengan tukang sihir? Nah, ini sebagian dari jin yang memang kalau dalam kasus santet sebagiannya itu menyembunyikan, atau hampir semuanya mengawali dengan menyembunyikan kerjasamanya dengan tukang sihir dan menyembunyikan siapa yang ngasih tahu, siapa yang menyihir. Karena untuk mengorek itu susah. Ya. Kemudian di bagian mana kamu tinggal atau menetap di dalam tubuh ini? Ya. Aku lihat 5 pertanyaan ini, jawabannya tidak mesti benar, bahkan hampir selalu diubah-ubah sama jinnya. Ya. Ada seseorang kena jin, ya, kena sihir, seorang perempuan, santriwati. Ternyata pengiringnya wallahu alam adalah seorang ibu-ibu pengajian. Maksudnya secara bayangan aja. Dan jilbabnya lebar. Tapi masih kedukun karena dia ngajinya baru pas usia tua itu. Udah 50 tahun ke atas ibu-ibunya. Kaya, cantik. Kalau Anda pernah ketemu sama orang itu, memang cantik. Cantik yang enggak sesuai dengan wajahnya. Kalau kita dulu waktu masih husnudzon, ini pasti cantiknya ini karena emang dia orang kaya ya. Pasti hidupnya AC dan semacamnya, mobilnya bagus, enak hidupnya. Tapi lama-lama kok kerasa di bayang ini jahat emang gitu kan. Wallahu a'lam.
Tapi ada bisa aja seorang udah ngaji, tapi masih kebekas dengan masa lalunya. Mungkin cantiknya karena pakai susuk. Dan susuknya dari dukun. Iya kan? Dengan mahar-mahar ya, yang ditentukan. Nah, itu bisa kayak gitu. Walaupun udah ngajinya tauhid sama ustaz yang salafi. Tapi kan namanya hadirin kan nggak semuanya seiman seperti ustadznya. Kalau misalnya seperti ustadz imannya ya jadi ustadz semua. Ini enggak. Sebagian ada yang intel, ada yang juga dukun, ada yang mantan ini, ada mantan itu. Yang namanya mantan apa itu kan kadang masih ada bekas yang lalu. Belum dia tinggalkan, belum move on dari sana. Nah, entah apa motifnya, tapi ada kemungkinan fulanah itu pergi ke dukun untuk menyantet. Wallahu a'lam. Itu bahaya yang seperti itu. Tapi alkulihal insyaallah cuma itu aja yang ada yang lain enggak. Insyaallah enggak ada yang seperti itu lagi. Baik, kemudian ada juga permasalahan di sini berinteraksi dengan jin muslim. Itu surah apa itu? Jika jin yang merasuk dalam tubuh tersebut adalah muslim, dalam artian menurut pengakuan dia, maka hendaklah Anda berdialog dengannya dengan ungkapan-ungkapan yang bersifat himbauan, targhib dan ancaman tarhib. Tapi memang biasanya jin yang kafir tidak akan mengaku muslim. Ya. Terutama di depan peruqyah yang alim, enggak bakal ngaku muslim. Ya. Dan memperlakukannya sesuai dengan sebab masuknya ia ke dalam tubuh. Jika misal, jadi jin walaupun muslim banyak yang jahil, enggak tahu hukum. Makanya kita berikan treatment sesuai dengan kena motif dia tuh masuk kenapa. Jika sebab masuknya adalah karena perbuatan zalim manusia kepadanya, maka sampaikan kepadanya bahwa orang tersebut tidak melihat dia, sedangkan orang yang tidak sengaja menyakiti tidak berhak untuk dihukum atau disiksa. Ya. Misalnya bilang, saya ini, kenapa kamu masuk ke tubuh orang ini? Kenapa kamu ganggu dia? Karena saya diinjak waktu itu, ya kan? Ya gimana tahu diinjak? Dia nggak menampakkan diri, ya? Iya. Nah, atau kenapa? Nggak apa-apa. Itu apa itu suara apa? Kemudian yang B, jika sebab masuknya karena kecintaannya kepada manusia, maka hendaklah Anda menjelaskan kepadanya akan haramnya perbuatan tersebut dan jelaskan pula balasan bagi pelakunya pada hari kiamat. Dan hendaklah Anda membuatnya takut akan azab dan siksaan Allah. Bisa ini karena kecintaan. Kecintaan ini bisa karena kecintaan seksual, bisa karena kecintaan ingin mengikuti. Kecintaan seksual jelas ya, antara laki-laki dan perempuan. Atau kecintaan karena pengen menjadi pengikut dia. Ya. Bisa itu, naudzubillah. Ada manusia yang memang banyak diikuti oleh jin. Imma karena keburukan manusia itu, imma karena kebaikan dia. Dan mungkin jin itu yang mengikuti banyak yang muslim. Tapi tetap memang jin dan manusia diciptakan masing-masing di alamnya, bukan untuk saling memasuki gitu ya. Quran C, jika sebab masuknya untuk menzalimi manusia, maka hendaklah Anda menyampaikan kepadanya tentang siksaan yang berat atas orang-orang yang berbuat zalim, dan hendaklah Anda menjelaskan pula kepadanya tentang azab.
Ya, azab bagi orang yang berbuat zalim pada hari kiamat. Jika ia merespon dan mau keluar, maka alhamdulillah. Nah, di sini merespon dan mau keluar, kalau jinnya itu jin bawaan sihir, susah. Enggak semudah itu. Enggak langsung keluar gitu aja. Dan kadang langsung keluar, tapi pura-pura. Ya. Akan tetapi sebelum ia keluar, wajib baginya untuk berjanji kepada Allah dan mengulanginya di hadapan Anda dengan janji ini. Dengan janji seperti ini modelnya, tapi nggak harus berformat seperti ini. Aku berjanji kepada Allah untuk keluar dari tubuh ini dan tidak akan kembali lagi kepadanya dan tidak pula kepada salah seorang dari kaum muslimin. Dan jika aku melanggar janjiku, maka laknat Allah, seluruh malaikat dan semua manusia atas diriku. Ya Allah, jika aku benar maka mudahkanlah aku keluar, dan jika aku berdusta maka berilah kekuasaan pada orang beriman atas diriku, dan Allah sebagai saksi atas apa yang aku ucapkan. Ini bagi yang mau, misalnya emang benar nih, karena jin itu sifatnya loyal ya. Ketika dia sudah berjanji, itu sulit untuk dia bakal berpindah janji. Sebagai kalau misalnya jin udah berjanji kepada seorang penyihir dengan syarat-syaratnya, ada agreement, ada SOP, udah nggak bisa nggak bisa diubah janji itu. Kemudian Anda mengatakan kepadanya, dari mana kamu akan keluar? Jika ia mengatakan kepadamu bahwa dia akan keluar dari kedua matanya, atau dari tenggorokannya, atau dari perutnya, atau dari tempat yang bukan tempat masuk dan keluar, maka katakan kepadanya, tidak, akan tetapi keluarlah dari mulutnya, atau hidungnya, atau dari telinganya, atau dari jari-jari kedua tangannya, atau kedua kakinya. Di sini dari lobang gitu kan, dari mulut lobang, dari hidung, dari tangan, jari-jari telinga gitu. Setelah kamu menghimpun jiwamu dari tubuh tersebut, dan sebelum kamu keluar katakan assalamualaikum bagi jin yang muslim. Ya. Setelah dia keluar, pastikan akan hal itu, karena sesungguhnya jin itu banyak dustanya. Jadi habis keluar pastiin. Jin banyak dustanya kecuali yang dijaga oleh Allah. Oleh karena itu hendaklah kamu membaca ruqyah sekali lagi padanya. Ya, setelah kamu misalnya dia keluar, coba bacain dulu, bacain lagi. Jika dengan Al-Quran yang dibacakan padanya berpengaruh pada orang yang kesurupan jin, seperti bergetarnya bagi banyak tubuh tertentu, maka ketahuilah bahwa si jin tersebut masih berada di dalam tubuh tersebut. Ya, banyak banget fenomena apa ya. Dan jika tidak ada pengaruhnya, maka ketahuilah insyaallah sesungguhnya dia telah keluar. Itu bagi yang jin muslim. Lebih mudah insyaallah kalau jin muslim. Nah, gimana kalau jinnya non muslim? Nah, ini. Tapi kadang sebagian jin non muslim juga mudah menangkalnya. Ajak masuk Islam, dia mau keluar. Ada kayak gitu. Cuma ya tetap hati-hati. Mungkin dia nggak bohong, dia keluar beneran. Tapi dia memperhatikan antum setelah itu, menjadi pengikut antum. Nah, ini yang bahaya. Ya. Sebelumnya hendaklah kamu menjelaskan tentang Islam kepadanya dengan penjelasan yang lengkap. Ya, maksudnya global tapi bagus, lengkap. Kau perintahkan ia agar masuk Islam tanpa memaksanya. Jangan paksa dia masuk Islam. La ikraha fid din. Enggak semua jin mau masuk. Kalau enggak masuk Islam, saya pukul kamu. Saya pukul. Terus enggak mau masuk Islam, saya pukul kamu. Pukul. Enggak mau masuk Islam. Habis itu malah antum kenapa joget-joget? Ya, mau masuk Islam apa? Jinnya. Ya, jangan dipaksa. Jika ia masuk Islam, ya alhamdulillah, maka perintahkan agar ia bertaubat dan sampaikan padanya bahwa di antara kesempurnaan taubat adalah dengan meninggalkan kezaliman ini dan keluar dari tubuh yang ia rasuki. Kadang ada yang sudah masuk Islam tapi memang nggak mau, sulit, entah karena memang cinta atau karena apa. Kemudian B, jika ia tetap kafir maka memang tidak ada paksaan dalam agama. Akan tetapi perintahkan kepadanya agar keluar dari tubuh tersebut. Jika ia keluar, alhamdulillah. Sedangkan jika ia tidak mau juga, maka ia harus diancam atau ditakut-takuti. Dan jika memungkinkan untuk menggunakan pukulan, akan tetapi tidak boleh
tetapi tidak boleh menggunakan seseorang menggunakan pukulan kecuali apabila ia memiliki pengalaman dan keahlian dalam hal ini. Ya, jadi kalau misalnya pemula nggak usah main pukul-pukulan, nggak usah gaya-gayaan, nggak usah sok-sokan. Saya pukul kamu. Kita ini ngeruqyah dari awal niatnya usir jin, bukan berantem. Ya. Nah, yaitu dengan memastikan bahwa pukulan tersebut betul-betul mengenai jin, karena ada jin yang kabur saat akan dipukul, sehingga pukulan tersebut malah mengenai pasien manusianya yang kesurupan. Ini membahayakannya. Dan hendaknya pukulan ditujukan pada pundak, pantat, atau bagian-bagian tubuh yang lain seperti kaki atau tangan. Antum sentil juga kerasa, sentil aja. Atau minta sama Allah hukuman buat dia. C. Hendaklah dibacakan ayat-ayat dan surat-surat yang dapat menyakiti jin dan dapat mengusir mereka, seperti ayat kursi, al-mu'awwidhatain, dan semua ayat yang di dalamnya disebutkan tentang syaitan atau janji atau ancaman, atau disebutkan dalamnya azab dan neraka. Silakan lihat kembali bagian awal kitab ini dalam pembahasan tentang keutamaan surat-surat dan ayat-ayat yang dapat mengusir syaitan. Jika jin tersebut merespon, maka keraskanlah bacaan Al-Quran atau pukullah ia dan perintahkan kepadanya agar berjanji kepada Allah. Kemudian suruhlah dia keluar. Gimana kalau misalnya jinnya kafir dan tidak mempan? Terus aja bacain. Terus bacain ayat sampai dia hanya menguji kesabaran. Dia memang kekuatannya besar tapi menguji kesabaran. Terus aja bacain. Ya, dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.